Salam firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-104 tanggal 14 April 2025 diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 17. Bukti kehadiran Allah. Sebagai nats adalah, namun ia bukan tidak mengatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebaikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari sebagai berikut. Tetapi ia tidak lupa memberi bukti-bukti tentang dirinya, yaitu dengan berbuat baik. Ia memberikan kepadamu hujan dari langit dan hasil tanah pada musimnya. Ia memberikan makanan kepadamu dan menyenyangkan hatimu. Bahasa Batak Toba di Dok Sonon. Alai totong do di patuduhon de bata na adong ibana ima marhite akana denggan na binahenna di lehon ibana do udan sian langit Tuhamu dot aka hasil ni tano di tikina bi di lehon do dihamu si panganon dohot sonang ni roha. Itulah nats firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita selama bulan April. Kita tetap menyampaikan dengan topik yaitu menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Itulah pedoman kita selama bulan April. Di sini menekankan baptisan kudus adalah merupakan transformasi iman spiritual dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Itulah baptisan kudus. Dia bisa membawa dosa-dosa yang lama dan mengalahkannya, dan bisa menjadi hidup yang baru sebagai pengikut Yesus. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 17. Dengan perikop adalah bukti kehadiran Allah pada manusia dan dunia ini. Bukti kehadiran Allah pada manusia dan dunia ini, artinya campur tangan Tuhan. Apa makna daripada perikop ini?
Kita lihat sini. Ya. Dalam ayat ini terdapat pengajaran yang menyiratkan bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada manusia melalui ciptaannya, ya, dan berkenaan agar manusia tidak melupakannya. Jadi ini ada semacam keinginan Tuhan kepada manusia, ya, agar tidak meninggalkannya, dan diharapkan bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Jadi kasih Allah damai sejahtera, dan Allah berkeinginan untuk tidak ada seorang pun manusia di dunia yang meninggalkan Dia, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Itulah tujuan daripada ayat ini, supaya semua care, ya. Dan juga di sini dikatakan bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Jadi Tuhan tidak menginginkan manusia itu meninggalkan Dia, dan Tuhan akan menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Itulah makna daripada perikop ini. Sekarang apa pesannya atau pesan moral dari perikop ini? Ya. Kalau tadi sudah dikatakan adalah Tuhan tidak mau manusia meninggalkannya, maka Dia berbuat baik kepada manusia. Nah, sekarang kita masuk dalam pesan moralnya apa? Mari kita lihat. Pentingnya pengakuan atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau tadi Tuhan tidak mau, ya, kita lepas daripadanya dan akan memberikan kasih terbaik. Nah, di sini dikatakan Tuhan tidak mau membiarkan manusia, ya, artinya karena Dia memberikan tanda-tanda dan mujizat. Jadi pentingnya pengakuan atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi artinya, ya, pesan moralnya di sini adalah adanya pengakuan kita tentang ciptaan Tuhan yang maha dahsyat, yang sangat luar biasa. Coba kalau kita lihat dunia ini diciptakan, kita memandang ke laut, memandang ke gunung, memandang yang pandangan indah, begitu besar kuasa Allah menciptakan dunia ini. Di sini kita diingatkan supaya pengakuan atas campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak bisa berbuat apa tanpa campur tangan Tuhan. Tidak bisa berbuat tanpa tangan Tuhan. Nah, kemudian di sini pembelajaran pertama kita lihat, ya. Jadi tadi pesan moral bahwa kita harus menunjukkan, mengakui ciptaan Tuhan begitu besar, ya. Begitu besar ciptaan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan selalu membimbing kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi makna dan pesan moral ini sangat berkaitan, ya. Kalau maknanya tadi adalah
Tuhan senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Selalu ditunjukkan kebaikannya. Maka dia tidak menginginkan kalau manusia itu meninggalkan dia. Kemudian dalam pesan moralnya di sini adalah adanya pengakuan kita tentang campur tangan Tuhan. Ada pengakuan dari kita tentang campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pembelajaran yang pertama, ya, Tuhan tidak membiarkan manusia tanpa saksi karena Dia memberikan tanda-tanda dan mujizat. Nah, jadi Tuhan tidak memberikan manusia tanpa ada saksinya, tanpa ada tanda-tanda. Karena Dia memberikan tanda-tanda dan mujizat, banyak mujizat yang diberikan. Jadi kita sudah jelas akan yakin dan percaya kepada Dia dengan mujizat-mujizat yang diberikan. Nah, disinilah katanya Tuhan tidak membiarkan manusia tanpa saksi. Ya, dan juga pentingnya pengakuan atas campur tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak membiarkan manusia tanpa saksi. Karena Dia memberikan tanda-tanda dan mujizat. Jadi Tuhan memberikan tanda-tanda dan mujizat untuk meyakinkan kita siapa kita sebenarnya dan dari mana asal kita. Kita pun harus mengetahui itu supaya kita bisa dapat berinteraksi dengan orang lain yang berhubungan. Ya. Jadi misalnya kita dengan Sinopudon, dengan Parnasi Lima Opu, kita harus berkontribusi dan juga harus saling menyapa. Ya. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah kemudian dalam pembelajaran 2 ini bahwa mengajak kita untuk peka terhadap karya Tuhan. Jadi jeli melihat karya Tuhan, tanda-tanda dari Tuhan. Itu bisa cepat, bisa lambat, bisa akan lebih cepat lagi. Nah, jadi kita harus dapat melihat tanda-tanda itu. Karya Tuhan di sekitar kita. Apa saja karya Tuhan? Ya, apa saja karyanya. Nah, di sini termasuk dalam berbagi ya berkat-berkat yang mungkin terlihat biasa ya. Namun nah ini sebenarnya merupakan manifestasi dari kasih-Nya. Jadi kita lihat ya contoh-contoh atau tanda-tanda dari Allah itu kita lihat sangat sederhana sebenarnya. Tapi walaupun sederhana ya, Dia sangat bisa memberikan berkat, berbagai berkat ya yang mungkin terlihat biasa-biasa saja. Ada kalanya kita melihat dia biasa-biasa, tapi itulah mendatangkan berkat yang baik. Jadi harus kita membaca tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dari Allah. Kalau ini sudah bisa kita membacanya, berarti kita sudah berhubungan dengan Tuhan. Karena orang yang intim dengan Tuhan, yang bisa melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Baik itu melalui ciptaannya atau melalui diri kita sendiri, hal-hal yang pernah kita lakukan. Pembelajaran ketiga dikatakan, kita diteguhkan untuk
tidak hanya mencari ya tanda-tanda ilahi. Jadi jangan hanya mencari tanda-tanda ilahi. Dalam hal ini ya, ada hal-hal yang besar, tetapi juga ada hal-hal yang sederhana. Dari tanda-tanda yang kita lihat itu ada hal-hal yang besar, ada hal-hal yang sederhana. Nah, seperti kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Pernah. Ya. Yang pernah dengan berkat ya kepada kita yang kita terima. Nah, sehingga pemampatan oksigen berkat yang kita terima itu misalnya oksigen udara ya dalam diri kita. Nah, pemampatan daripada oksigen setiap kali kita bernapas berapa? Ini bisa kita hitung secara matematika. Tapi kita melihat bahwa benar-benar bahwa bisa ya dia menghasilkan yang terbaik ciptaan Tuhan itu. Coba kalau oksigen itu kita beli setiap kita bernapas setiap hari atau membantu pernapasan, wah ini kita sangat dirugikan. Bahkan ada kalanya wah ini sudah mulai teridentik dengan penyakit lain. Jadi kita diteguhkan untuk tidak hanya mencari tanda-tanda ilahi dalam hal besar. Nah, jadi hal-hal yang sederhana pun kita harus akui kebesaran Tuhan yang memberikan. Yaitu seperti contoh oksigen yang kita butuhkan setiap hari. Hal kecil, tapi ini harus, tidak boleh tidak. Nah, kemudian orang yang jangka bekerja 24 jam. Jadi operasi jadi misalnya kalau kita memanfaatkan oksigen yang harus kita lihat sebagai tanda-tanda kebaikan Tuhan. Coba kita bayangkan bahwa jantung itu bekerja 24 jam tanpa berhenti. Kita lihat apa dampaknya bagi kita. Tentu dengan memompa darah dalam tubuh kita. Kalau menurut ahli-ahli kesehatan dikatakan panjang darah di sekitar tubuh kita sekitar 195 km. Coba begitu panjangnya. Nah, inilah kita lihat tanda-tanda ilahi yang sederhana tapi pasti. Jantung bekerja 24 jam. Nah, dan juga yang lainnya, panca indera, tangan, ciptaan Tuhan. Ya. Itu boleh dikatakan bisa kita kategorikan ya kasih dan pemberian Tuhan. Nah, sehingga kita diteguhkan untuk tidak hanya mencari Tuhan ya tanda-tanda ilahi ya dan dalam hal-hal yang besar, tetapi juga dalam hal-hal yang sederhana, yaitu seperti mencari oksigen ya. Nah, kemudian pembelajaran yang keempat dikatakan bahwa dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 17 ini menunjukkan kita bahwa Tuhan selalu menyediakan bukti kekasihnya, bukti kasihnya kepada kita melalui ciptaannya dan juga berkat-berkat yang berada atau yang diberikan kepada kita. Tuhan tidak ingin manusia melupakan kehadirannya dan ya
melalui berkat sehari-hari, Dia menunjukkan kebaikannya kepada kita. Ya. Jadi artinya dengan memberikan berkat-berkat itu kepada kita, itu adalah atas kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan itu tidak terbatas dan boleh dikatakan sangat-sangat besar. Tinggal bagaimana kita melihat tanda-tanda itu, apakah benar datang kepada kita atau tidak. Kitalah yang menganalisanya. Nah, di sini dikatakan Tuhan tidak ingin manusia melupakan kehadirannya, dan melalui berkat-berkat ya dari Dia menunjukkan kebaikannya kepada kita, ya, mendorong kita untuk tetap berhubungan dengannya dan mengakui karya-karyanya ya dalam kehidupan kita. Jadi mengakui karya-karya Tuhan. Apa saja karya-karya Tuhan dalam hidup kita ya, termasuk kesehatan. Kita bisa berjalan-jalan, kita bisa mengadakan rekreasi. Itu adalah berkat daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini. Artinya, kita tetap berada dalam lindungan Tuhan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan tenang, dan mampu melihat tanda-tanda kesaksian, tanda-tanda bukti-bukti yang diberikan oleh Tuhan, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti fungsi daripada organ tubuh kita itu dilindungi Tuhan dan setiap hari dimanage oleh Tuhan. Jantung bekerja 24 jam tanpa henti ya. Itu dengan sendirinya adalah dimonitor oleh Tuhan Allah. Sekarang kita masuk dalam conclusion ya. Artinya kesimpulan. Saya tetap mengambil 3 pertanyaan dalam hal ini, yaitu bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi bagaimana cara ya, meningkatkan kesadaran dalam kehadiran Tuhan. Jadi kita sadar sesadar-sadarnya atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Di sini dikatakan bahwa cara meningkatkan kesadaran atas kehadiran Tuhan adalah meningkatkan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang penting bagi setiap orang percaya ya, termasuk ya secara khusus bagi orang-orang yang lanjut usia 70 tahun ya. Kesadaran dapat diperoleh melalui berbagai cara. Dengan cara apa kita kesadaran itu bisa diperoleh? Adalah dengan cara yang dapat menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi yang sangat diperlukan dalam cara meningkatkan kesadaran kita adalah ya, dapat menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kita harus mendekatkan kepada iman dan juga mencari kesadaran ya.
mendekat dengan Tuhan. Jadi di sini yang bisa kita simak adalah luangkan waktu untuk komunikasi dengan Tuhan. Itulah merupakan cara kita untuk meningkatkan kesadaran diri atas kehadiran Tuhan. Jadi merenung dan baca firman Tuhan. Di sini ditulis dalam Mazmur pasal 46 ayat 10. Kita diajarkan untuk diam dan mengenal bahwa aku inilah Allah. Tuhan sudah mengatakan kita prinsip-prinsip benar. Dan kita diajarkan untuk diam dan mengenal bahwa aku ini adalah Allah. Jadi aku ini mungkin Yesus yang mengatakan adalah Allah. Jadi di sini kita dituntun untuk secara khusus bagi orang-orang yang usia 70 tahun karena sudah banyak tantangan. Nah, hal inilah perlu menguatkan kita agar tetap setia dan fokus kepada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 46:10 dikatakan, kita diajarkan untuk diam dan mengenal bahwa aku ini adalah Allah. Jadi sangat membantu Jadi membaca Alkitab secara terus juga dapat membantu karena memahami kehendak Dia dan karakter Tuhan. Jadi membaca Alkitab secara teratur juga sangat membantu karena kita memahami kehendak dan karakter Allah. Apabila kita baca firman Tuhan setiap hari, kita akan mendengar dan bisa membaca karakter Allah dan memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dalam firman itu, dalam Alkitab, semua tertulis di sana. Tinggal bagaimana kita merenungkannya dan mempelajarinya. Mendengarkan khotbah dan juga berkhotbah dengan hamba-hamba Tuhan. Dan itu adalah mengikat pendalaman. Jadi mengikuti pendalaman PhD misalnya, seperti pematangan Alkitab, dalam bahasa Batak dikatakan PhD, patanakon hatani di Batak. Ini perlu kita ikuti untuk mengantisipasi bahwa cara meningkatkan kesadaran kita untuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dengan kita baca firman Tuhan, bersekutu dengan orang-orang yang mendengarkan khotbah, Tuhan Allah hadir dalam kita. Maka jangan kita tinggalkan persekutuan daripada orang-orang yang percaya. Karena itu akan mendatangkan berkat bagi kita karena kasih-Nya, dan Allah sangat mengasihi kita dengan berkat-berkat yang akan diberikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk lebih menghargai dan bersyukur atas berkat-berkat kecil yang Tuhan
berikan. Ya. Tuhan adalah merupakan fokus kita. Ya. Artinya bersyukur atas berkat kecil yang diberikan Tuhan, ini merupakan sikap yang paling dalam iman Kristen. Jadi kalau kita misalnya ya mendapat berkat kecil yang diberikan Tuhan, dan berkat itu kita pergunakan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya. Nah, kemudian apa sebabnya kita harus bersyukur dalam pemberian berkat-berkat yang kecil? Karena di sini perlu adanya trust, kepercayaan. Apakah kita dipercaya oleh Tuhan walaupun diberikan berkat sedikit yang kecil? Ini adalah merupakan gambaran isi hati kita, apakah ikhlas menerima berkat. Kemudian karena hal ini mengajarkan kita untuk menghargai segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, sekecil apapun itu. Kita harus menghargai, tidak menganggap sepele ya, apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, seperti kesehatan, ya, kita masih bisa makan makanan yang tidak dilarang. Ini juga adalah berkat-berkat kecil. Tapi katanya ya, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus ya Yesus bagi kita. Jadi itu sudah dikatakan bahwa di dalam nama Yesus ya, dalam Kristus Yesus ya, kita tahu apa kehendak Allah. Jadi bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Apa gambaran ayat ini? Apa maksudnya? Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu ya mengucap syukur kecil dalam hidup kita. Nah, kemudian ya menghayati makna dari ayat tersebut. Jadi di sini terlihat bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, ucapkanlah syukur dalam segala hal ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi Allah sangat menghendaki kalau kita selalu mengucap syukur dalam situasi apapun. Susah pun kita bersyukur, sukacita pun kita bersyukur, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi menghayati ya makna dari ayat tersebut ya, bukan Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya dan kepada manusia. Jadi menghayati makna dan ayat tersebut bahwa Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya kepada manusia melalui
ciptaannya yang dahsyat, supaya manusia tidak melupakannya dan tetap mengucap syukur. Jadi tidak melupakan. Artinya pemberian Tuhan itu selalu kita syukuri. Seperti dalam ayat tadi dikatakan adalah yang memberikan kepadamu hujan dari langit dan hasil tanah pada musimnya. Jadi nyata Tuhan memberikan hasil tanah, hujan dari langit, ya. Itu adalah karena kasih-Nya. Kemudian dikatakan di sini bahwa Tuhan selalu menunjukkan kebaikan-Nya kepada manusia melalui ciptaannya yang dahsyat, ya. Supaya manusia tidak melupakannya dan tetap mengucap syukur. Jadi ada cara-cara Tuhan supaya manusia itu tidak melupakannya. Maka dia berikanlah berkat, hujan, ya, dari langit. Kemudian kita diberikan hasil tanaman yang baik. Itu adalah pemberian Tuhan, supaya kita tetap mengucap syukur dan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatunya. Dalam Injil Matius, ya, pasal 25 ayat 21, ya. Nah, ini ada istilah, kalau kita dipercaya dalam hal-hal yang kecil, akan diberikan, ya, hal-hal yang lebih besar. Ini apakah kepastian? Ya, kepastian. Kalau kita dipercaya mengelola yang kecil, maka akan diberikan lebih besar lagi. Itulah karena kasih-Nya. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21 dikatakan, ia berkata kepada hamba itu, bagus sekali, hamba yang baik dan setia, ya. Engkau telah setia dalam hal-hal yang kecil, aku akan mengusahakan kepadamu hal-hal yang besar. Jadi Tuhan sudah mengatakan, ya, kalau kita dipercaya dalam hal-hal yang kecil, ya, yang sederhana, maka Dia akan memberikan hal-hal yang lebih besar lagi. Mungkin, ya, adalah mencukupi segala kebutuhan kita, apa yang kita inginkan. Sekarang pertanyaan ketiga adalah, seberapa penting kita mengenali tanda-tanda Tuhan dalam situasi sulit yang kita alami. Jadi seberapa pentingkah kita melihat tanda-tanda dari Tuhan, ya, dalam situasi sulit. Jadi kita alami sendiri, ya, dalam situasi sulit tersebut. Nah, kemudian seberapa penting kita mengenali tanda-tanda Tuhan dalam situasi tersebut. Seberapa penting? Apa pentingnya kita mengenali? Mari kita lihat di sini penjelasannya. Mengenali tanda-tanda Tuhan dalam situasi sulit sangatlah penting bagi setiap orang beriman. Nah, jadi kita seringkali dapat menemukan, ya, petunjuk dan penguatan di dalam Tuhan yang membantu kita tetap teguh di dalam iman dan dalam situasi sulit dapat, ya, menjadi
kesempatan. Jadi dalam situasi sulit tersebut itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan jalan Tuhan dan mencari kehendak-Nya dalam hidup kita. Jadi itulah pentingnya kita ya untuk tetap teguh dalam iman ya, dan harapan. Kenapa? Ya. Karena dengan itulah kita bisa berbuat baik dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan membantu kita tetap teguh dalam iman dan harapan. Nah, situasi sulit itu dapat ya menjadi kesempatan bagi kita. Jadi tadinya tantangan tapi jadi peluang. Ya, jadi situasi sulit tersebut itu bisa menjadi bahan renungan kita. Ya. Dan apakah itu jalan Tuhan dan kita mencari kehendak-Nya dalam hidup kita. Jadi situasi sulit itu dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan jalan Tuhan. Jadi kita bisa merenung. Sudah dalam situasi itu bisa menjadi kesempatan berubah menjadi sukacita. Tadinya kita merasakan itu sangat sulit, tapi itu ada kalanya kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Jadi sangat penting bagi setiap orang beriman ya. Kita sering kali dapat menemukan petunjuk dari Tuhan dalam situasi sulit, dan itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jadi ini sangat enak. Jadi apabila kita dalam kesusahan dan patah hati, sudah datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Ia akan menyelamatkan orang-orang yang penuh atau yang remuk, yang tertekan jiwanya. Itulah disampaikan dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Jadi Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam setiap saat, sesulit apapun yang kita alami. Jadi kemudian menghadapi kesulitan adalah saat yang tepat untuk mencari dan merasakan kehadiran Tuhan yang mampu ya memberikan penghiburan dan kekuatan dalam jiwa yang sedang terguncang. Jadi di sini stressing and energize. Dalam saat situasi kita merenung, tertekan ya, atau boleh dikatakan tadi adalah tidak mampu ya memberikan penghiburan, maka kita harus bangkit untuk mencari penghiburan kepada Tuhan dan juga untuk mencari hikmat dari Tuhan. Kita dapat menemukan ya harga dan arah dalam situasi yang mungkin terasa gelap. Nah, jadi di sini dikatakan ya, dengan mengenali tanda-tanda Tuhan, kita dapat menemukan ya
harga dan arah, ya, dalam situasi yang mungkin terasa gelap. Jadi dalam situasi yang terasa remang-remang atau tidak jelas, ya, itu Tuhan dapat memberikan arah. Apa solusi dan bagaimana cara kita mengatasinya. Dan kuncinya, kita harus selalu pasrah dan berserah kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.